Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda masih membahas tentang tema yang luar biasa. Orang tua sambung berasa orang tua kandung. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bagaimana caranya sekarang menjadi orang tua agar gak pilih kasih. Kadang-kadang yang namanya anak sambung ini kalau kita punya anak kandung ini jadi agak sedikit beda treatmentnya, nauzubillah min zalik. Bagaimana caranya kita bisa menyayangi sama halnya anak sambung ini kita sayangi seperti anak kandung kita sendiri Ustaz Maulana. Mohon izin tafadhol. Ya, izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya harus membahas dari dua sisi. Menjadi orang tua agar tidak pilih kasih antara anak kandung dan anak sambung. Begitu pula sebaliknya, bagaimana sosok anak mengerti akan posisi orang tua sambung yang memiliki anak kandung. Sama walaupun tidak ada anaknya, saya diangkat jadi anak angkat kok. Kan tidak ada anaknya, tapi kan dia punya ponakan. Dia punya sepupu. Tolong berlaku adil. Ataupun berusaha untuk berlaku adil. Memang susah untuk berlaku adil. Tapi berusaha berlaku adil. Maka posisi di sini harus kita jadikan pembelajaran. Saya tidak henti-hentinya mengingat itu kisah yang di Filipina. Sosok dua anak mengambil sahabatnya untuk jadi saudara angkatnya. Betul. Dengan meminta kepada orang tuanya untuk ditempatkan di rumahnya. Apa yang terjadi? Dibunuh dua-duanya. Nauzubillah min zalik. Sakit hati nontonnya itu. Nah ini mohon maaf pembelajaran besar buat kita. Ingat pilih kasih, ingat kepada orang tua angkat dimanapun berada. Pilih kasih itu bisa merusak ataupun menimbulkan permusuhan. Ya, perlakukanlah anak kita sama anak sambung kita sama. Walaupun tidak bisa dipungkiri. Hati ini tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong. Ada namanya kecenderungan. Sekali lagi, ada namanya kecenderungan tapi jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Jangankan anak sambung. 4 anak saya aja. 1 dicium, semua harus dicium. Padahal yang minta dicium cuma 1. Tapi yang lain pasti aku datang. Sini kamu, sini kamu. Karena masih segini. Ya. Pas kira udah segini, kira mau dicium kabur semua gitu. Pengalaman itu pengalaman ya? Enggak, kalau saya enggak lah. Kayaknya pengalaman deh. Jadi gitu. Jadi akan menimbulkan permusuhan kalau orang pilih kasih. Rasulullah SAW sendiri tidak mau jadi saksi atas sesuatu pembagian yang hanya diberikan satu sisi anak. Ini anak kandung. Bagaimana? Perihal tentang anak asuh, ingat menghilangkan kasih sayang jikalau kita tidak berlaku adil. Meskipun itu anak kandung ataupun meskipun anak sambung. Mohon maaf bila berkata anak sambung ini kok tidak ada masalah. Tidak boleh. Walaupun dia tidak dapat pembagian, tapi dia dalam hal ini harus disiapkan penghormatan padanya. Hati-hati. Kepada orang tua, dalam hal ini orang tua sambung, ketika dia mengangkat anak harus memikirkan ke depannya. Memikirkan ke depannya, ini bahaya, ini nanti ada. Dikhawatirkan jikalau dia tidak berlaku adil, pilih kasih, akan hilang penghormatan anak sambung itu kepada orang tua sambungnya. Karena bisa menyebabkan sesuatu yang rusak. Rusak, mohon maaf. Yang kita harapkan nanti kelak, sesuatu ini jadi baik. Keputusan, aku kan tidak punya anak. Aku mau ambil anak angkat ya. Setelah diambil anak angkat, ternyata dalam kemudian istrinya hamil. Wah ini harus dipikirkan. Jadi mohon maaf, baik itu anak tiri, anak angkat, anak sambung, anak asuh. Ini sebenarnya banyak nama-namanya sebenarnya. Anak didik ya, ada anak didik, ada anak asuh, ada anak murid. Ada anak orang. Anak orang gak disebut. Jadi anak-anak itu perlu dilihat dulu posisinya. Perlu dilihat posisinya. Ada anak tiri karena ikut sama wanita yang kita nikahi atau suami yang kita nikahi. Maka dia adalah anak tiri. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Sam. Maka itu tetap mahram kita.
mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui, kepada orang tua dalam hal ini untuk mengangkat anak, makasih banyak dari negara, dari dinas sosial itu luar biasa. Banyak data-datanya. Harus dilihat dulu pendapatannya berapa, kemudian dilihat dulu. Jangan diambil dulu, 1 tahun baru kau bisa ambil. Dia apakah dia datang terus bagaimana membiayainya. Karena ada 10 haknya anak. Mungkin tidak mungkin saya bahas 10 hak anak ini. Waktunya tinggal 1 menit. Aduh masa sih ada haknya untuk hak hidup, hak sehat, hak didik, hak pemeliharaan. Pokoknya ada banyak Masya hak Allah. dihibur. Tapi saya jadi makin paham Ustadz Maulana kenapa nggak mau ngambil anak sambung. Kenapa? Lebih butuh ibu sambung daripada anak sambung. Sepertinya begitu, sepertinya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya kita sesuai kebutuhan aja lah ya. Iya, Anak saya itu pada pingin anak, Abah ambillah anak Tapi angkat. makanya Ustadz nggak mau Gini, kan? Anak saya ambillah anak angkat. Tapi di panti asuhan anak bayi Abah. ibunya aja nak gitu ya. Dirayu dong, dirayu ibunya saja. Ya, kita lanjut dah, pembahasan masih banyak nih. Ustaz Zainulung nih ya, ini menjadi banyak pertanyaan orang. Bahkan saya punya pengalaman untuk ini. Jadi om saya ini nggak punya anak, dia punya anak sambung. Pada saat dia meninggal semua segala macam kan lu warisannya harus dibagi. That's Anak sambung ini right. kan nggak dapat, tapi dia punya wasiat anaknya biar dibagi. Nanti bikin semua tanda tangan. Pas giliran dia udah tanda tangan semua masuk keluarga, duitnya dibawa kabur sama anak sambung. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Padahal ya. anak sambung sebenarnya kan gak dapat warisan ya. Ya nggak dapat Ini anak lah. sambungnya lagi nonton mudah-mudahan biar Siapa yang dibalikin bilang tuh dapat? duitnya. Siapa yang bilang dapat? Hah? Nah makanya Marah jelasin deh. nih anak sambungnya yang gak tahu diri dibawa kabur duitnya lagi. Ya Mohon izin Allah. silakan. Mohon izin Ustadz, mohon izin semuanya, juga guru-guru semuanya, para alim ulama ya. Mohon izin, jadi kalau kita memang ngomongin anak tiri kayak, anak sambung kayak, anak angkat, anak adopsi, anak apapun. Yang pertama kita kembali kepada niat. Innamal a'malu biniat. Ini yang mau jadi anak asuh atau jadi anak angkat ini, dia redo nggak menerima orang tuanya seperti ini. Begitu juga orang tua, redo nggak punya anak seperti ini. Jadi dikembalikan kepada niat masing-masing. Karena apa? Kalau kita udah ilmunya insya Allah ada, pemahamannya juga ada, nggak ada yang dirugikan. Nah karena apa? Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Jadi memang secara biologis yang namanya anak angkat atau anak sambung ini ya kan, hanya sekedar anak yang diangkat dalam artian bukan anak kandung, psikologisnya saja. Jadi saking sayangnya kadang-kadang ada orang yang kelupaan, semua anaknya sampai anak asuhnya sampai anak yang namanya sambungnya dapat warisan. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada warisan bagi anak sambung atau anak angkat. Karena apa? Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan hanya ada ahli waris yaitu anak-anak, yaitu anak kandung yang kita lahirkan. Nah gimana caranya kalau tiba-tiba orang ini nggak punya anak sama sekali, dia hanya punya anak angkat atau anak sambung. Di dalam yang namanya ajaran kita, mohon izin ya, pertama dia tidak dapat warisan, tapi hanya dapat hibah atau wasiat wajibah. Kira-kira gimana? Menurut para ulama menyatakan, kalau kita udah mungkin ngasih ke panti asuhan atau ngasih keluarga-keluarga kita yang memang kita misalnya punya tante, punya om, punya ini, punya itu, punya ponakan, itu kepada anak sambung kurang lebih tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi bukan warisan tapi sebagai hibah atau hadiah. Kenapa ada hadiah? Pertama kita memang gak punya anak. Tapi kita alhamdulillah ada anak angkat kita atau ada anak adopsi kita yang ngerawat kita. Mau gak mau kita ada rasa yang namanya kasih sayang. Tapi bukan warisan. Artinya kita butuh sama dia juga butuh sama kita. Di sini ada namanya take and give. Apa namanya Pak Ustadz? Tek, bukan Tek. bukan tik. Bunyi hujan di atas genting. Oh iya, ting gitu ya. Take and give. Dan bahkan dinyatakan kalau kita secara umum, kan kalau warisan itu kan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat. Nah kita nih yang wafat ini gak punya anak ya kan. Maka ada anak angkat, inilah disebut dengan hadiah. Atau disebut dengan namanya hibah. Karena apa? Pertama tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka akan datang saling cinta. Sebagai orang tua, walaupun kita sebagai orang tua angkat dan anak sebagai anak angkat, tetap kasih sayang itu sudah terjalin. Apalagi kalau kita ngangkat untuk anak dari bayi atau sebelum balik, pasti ada kasih sayang yang dalam. Jangankan sama anak angkat yang tinggal bareng sama kita. Sama anak asuh aja kita sayang, sama anak didik, sama anak murid. Bagaimana Pak Ustadz waktu jadi guru TK dulu? Sayang gak sama anak murid-muridnya? Sayang bingit. Oh my God, ini sangat-sangat very important ya kan? Karena ini harus kita dengarkan. Dan yang kedua, warisan itu di dalam surat nyatakan di dalam hadis nyatakan
la yarisul, tidak ada warisan bagi anak-anak yang bukan anak kandungmu. Balik lagi kita melihat kepada kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau sangat cintanya kepada Zaid bin Harisah. Jangankan warisan, nama aja nggak boleh disebut Zaid bin Muhammad. Bahkan nasab nggak boleh, yang namanya kita berikan kepada anak angkat. Jadi mudah-mudahan rasa sayang ini rasa sayang karena Allah Ta'ala. Ya Bukan Allah. rasa sayang karena sesuatu yang membuat menjadi Iya. niat yang buruk. Iya. Tarik nafas dulu, ngap-ngapan banget kan itu tadi. Kita nonton, kayak lagi Jadi ngapa. diperjelas lagi. Apa Pak Yudi memiliki 2 mertua? Iya. Terima kasih banyak Ustaz Zainalul, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Yeay. Ya, yang namanya orang tua sambung, ya kan memang kalau di dalam Islam ini nggak bisa jadi wali. Benar. Apalagi kalau anak sambungnya ini masih punya orang tua. Nah bagaimana kalau seandainya anak sambungnya ini memang udah nggak punya orang tua, keluarganya juga kita nggak tahu gitu ya. Nah ini apakah orang tua sambungnya ini bisa menjadi wali dalam Islam atau ada yang lebih berhak lagi Ustaz Syah, mohon izin. Silakan, tafadhol. Sampai guru Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus selanjutnya adalah kasus di mana anak angkatnya atau anak sambungnya ataupun anak asuhnya ini adalah seorang anak perempuan. Di mana anak perempuan tersebut ketika nanti beranjak dewasa dan hendak menikah maka ia diwajibkan membutuhkan seorang wali. Wali di dalam Islam yang paling berhak adalah ayah kandungnya. Bagaimanapun modelnya ayah kandungnya yang paling berhak untuk menjadi seorang wali nikahnya. Kalau tidak ada wali nikah daripada ayah kandungnya maka beralih kepada orang yang diwasiatkannya. Atau orang yang terdekat daripada ayah kandungnya. Ada kakak laki-lakinya, ada kakeknya, ada pamannya. Maka mereka lah orang-orang yang berhak untuk menjadi wali nikah seorang wanita. Kemudian bagaimana jikalau mereka semua tidak ada sementara sang anak tadi mempunyai orang tua angkat. Bolehkah orang tua angkat menjadi walinya? Boleh. 1. Dengan syarat orang tua kandungnya, ayah kandungnya memberikan wasiat terhadap orang tua angkat untuk menjadi wali nikahnya. Jadi dipindah alihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan sejujur-jujurnya. Atau tidak ada orang tua kandungnya, tidak diketahui keberadaannya. Maka yang paling pantas adalah seorang wali hakim. Siapa itu wali hakim? Seorang wali yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau dalam hal ini di Indonesia adalah kantor urusan agama. Maka wali hakim lebih berhak menikahkan seorang wanita dibandingkan orang tua angkatnya. Ya, jadi wali hakim inilah yang bertindak jikalau ada kasus di mana nanti seorang wanita hendak menikah lalu tidak ada orang tua kandungnya, tidak ditemui juga kakak kandungnya, tidak ditemui juga pamannya, tidak ditemui juga kakeknya ataupun selanjutnya barulah beralih kepada wali hakim. Dari wali hakim ini, bolehkah ia mewakilkan terhadap ayah angkatnya? Maka nanti di dalam kasus ini seorang wali hakim ketika ia mewakilkan terhadap ayah angkatnya ada persyaratannya. Tidak boleh menyebutkan bahwa saya nikahkan anak perempuanku karena terputus nasabnya. Bukan nasabnya si anak perempuan tadi. Sedangkan dia hanyalah seorang wakil, seorang yang diberikan peralihan oleh wali hakim karena tidak diketahui orang tua kandungnya. Dia tidak boleh mengatakan saya nikahkan dan kawinkan anakku denganmu. Ya, tidak boleh mengatakan anakku. Karena anak... Kasih contoh. Iya Ustaz. Saya kasih contoh. Siap Ustaz. Saya nikahkan A dengan B dengan perwalian yang ditujukan dari walinya untuk saya nikahkan kamu dengan Said. Betul. Jadi ada peralihan terlebih Peralihan, dahulu. perwalian. Ada peralihan perwalian terhadap orang tua angkat sebelum menikahkan anak angkatnya. Tidak boleh dia menyatakan saya nikahkan anakku atau saya nikahkan putriku kepada engkau. Harus menjadikan ada perwakilan sebelumnya atau peralihan sebelumnya. Dan itu bisa dilakukan di tempat on the spot dan bisa dilakukan di hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya mungkin hari-hari jauh ya sebelum nanti misalnya jarak yang memisahkan ya karena biasanya juga ada jarak yang memisahkan pernah terjadi sama
saudara kita juga di Samitu Indah itu diwalikan atau di perwaliannya dialihkan terhadap pamannya, barulah dinikahkan selanjutnya. Maka subhanallah, dalam Islam seorang anak angkat terputus nasabnya, tidak boleh diambil daripada nama ayahnya. Yang kedua, terputus juga warisannya, bukan menjadi ahli waris, dan juga terputus juga perwalian nikahnya. Yang paling berhak adalah seorang wali hakim. Wallahu taala alam. Jadi tapi memang pasti akan tersebut ya kalau akad nikah itu ya. Pasti. Disaksikan. Makanya akad nikah jangan terlalu banyak ngundang orang. Ngundanglah keluarga-keluarga dekat sendiri. Malah jadi tercecer itu rahasia. Iya, betul. Ada solusinya. Iya, apa tuh? Pada saat akad nikah kan ada saksi. Nggak usah pakai main. Iya benar. Private party ya. Aduh, makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Samitu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Wih, cakep suaranya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang Waalaikumsalam saya warahmatullahi sudah diadopsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh keluarga saya sekarang. Namun saya merasa saudara saya yang lain atau anak kandung dari orang tua sambung saya ini iri dengan saya. Bagaimana caranya ikhlas dan sabar menghadapi perlakuan dalam keluarga sambung saya. Nah ini Ustazah Lulung nih. Jadi dia nih anak tiri, anak angkat ya. Tapi keluarga aslinya itu cemburu kayaknya. Mungkin Si kan dia anak-anak ngerasa dari yang disayang. mana? Oh. Iya, anak dari yang asli, orang tua aslinya. Mau dijelasin kan? Ini gue duduk aja. Saya bengong soalnya. Mohon izin Ustadz, Iya. mohon izin guru-guruku. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Bagaimanakah cara kita ikhlas dan sabar menghadapi anak-anak dari orang tua sambung kita. Kita ini anak yang diangkat oleh seorang ibu atau bapak yang dimana mereka juga punya anak kandung. Ternyata bukan kita yang iri, ih enaknya dia punya ibu sama bapak kandung, enaknya dia sebagai anak punya ini. Tapi sementara kita yang diiriin karena kita ini tinggal bersama beliau atau sama mereka yang memang mengangkat kita sebagai anak. Gimana caranya agar mereka ini saudara-saudara sambung kita ini ya tidak iri sama kita. Yang pertama kita ini harus maklumin. Kalau mereka iri mungkin kita di sini sebagai anak mungkin terlalu dimanja di hadapan mereka. Terlalu diturutin apa yang kita mau. Karena kan namanya orang tua kadang-kadang punya perasaan kayak gini. Apalagi kalau kita misalnya anak yatim yang diangkat oleh orang tua yang mungkin punya anak kandung. Wah sama anak yatim ini kita gak boleh kasar. Ya kan, fala tanhar, fala takhar, jangan kasar, jangan menghardik. Hari ini orang tua sambung kita gak berani macam-macam sama kita. Sehingga yang lain anak kandung merasa gini, kok dia gak dimarahin, kok saya dimarahin. Ya kamu mama marahin karena kamu anak mama sendiri. Kalau ini anak yatim, serem kalau kita marah, begini-gini. Padahal kalau namanya anak yatim itu harus kita tegur, harus kita yang namanya kita marahin, kita marahin. Karena kan marah karena Allah, benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Jadi kita kenali dulu, ini orang tua kita ini apakah seperti itu pemahamannya. Jadi kita kenali dulu sikap orang tua kita. Dan kita kenali juga sikap kita sebagai anak yang memang tinggal sama orang lain tadi yang sudah menganggap kita anak. Yang kedua deketin lagi. Kenapa? Kita ini punya perasaan sendiri. Jangan-jangan kayaknya nih mereka iri nih. Kayaknya kita GR mungkin ya. Atau jangan-jangan memang kita kurang mengenal sama keluarga semuanya. Karena ada satu kisah yang Rasulullah tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Berarti kan dia kan sebagai anak sambung. Bahkan sebagai memang namanya ponakan. Tapi kan gak ada orang tuanya. Karena tinggal sama pamannya dan beliau Masya Allah ahlakul karimah ya. Sangat-sangat ada rasa ahlak yang baik. Beliau tuh ifah. Apa tuh ifah? Menjaga kehormatan dirinya. Bahkan isar. Apa isar? Kalau lagi makan bareng nih bersama keluarga Abu Thalib dan anak-anaknya. Selalu beliau mengedepankan anak-anak kandungnya dulu. Udah duluan deh. Mengalah. Gitu ya. Mengalah ya. Ada isar itu mengalah atau mengutamakan anak-anak yang lain. Jadi intinya kita pun juga belajar sama-sama menyayangi saudara kandung atau saudara sambung kita dan juga menyayangi orang tua. Jadi kita saling. Saling itu artinya apa sih? Dia sayang kita sayang dia. Gitu kan ya? Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat kan seperti itu ya jargonnya kan. Nah ini adalah ya kali anak sambung jahat atau ya kali ibu tiri jahat. Tidak. Tapi kita di sini adalah isar kepada mereka. Jadi mudah-mudahan gimana cara mengenal kalau iri mau pasti ada. Namanya juga manusia kan basar itu kulit. Iri mah pasti ada. Cuman diteken, dikelola. Iya. Di manage. Itu tahu anak yatim. Iya. Jadi gak berani dimarahin sembarang takutnya nanti dosa. Takutnya dosa. Makanya Ustaz Rujar komen sama saya. Oh gitu. Saya ini anak yatim piatu.
Iya, iya. Yatim piatu. Yatim piatu itu batasnya 18 tahun. Ah, iya, itu Bapak tadi. itu di atas 18. Udah segitu Bukan aja yatim piatu diributin. lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi masih ada tanya dong Ustadz ya. Setelah satu ini tetap di Islami Tindah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Yatim Makasih, piatu. yatim piatu.